Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi as-sadiqul amin, alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbih ghaitat tabyin. Wa amara bitanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syarra'ahu Allah faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Falam yada' majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayuha abna'il talabah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ashabun nisf. Ashabun nisf, ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Siapakah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah? Ashabun nisf alladzina yastahiqquna an-nisfa minal warathah khamsatun wahum, yang berhak mendapatkan bagian setengah dari ahli waris itu ada 5. Wahum, dan mereka adalah: yang pertama az-zawj. Az-zawj, suaminya si mayit. Berarti siapa yang meninggal? Istri, perempuan. Zawj berhak mendapatkan setengah. Berikutnya yang kedua al-bint, anak perempuan si mayit. Yang ketiga bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan kandung. Yang terakhir yang kelima al-ukhtu li'ab, saudari perempuan sebapak. Jadi ada 5: zawj, al-bin, bintul ibn, al-ukhtun syaqiqah, dan al-ukhtu li'ab. Kalau kita lihat di dalam yang Syajaratul Warathah yang pernah kita bahas dulu. Di sini yang pertama zawj, kemudian bintun, kemudian bintul ibn, kemudian ukhtun syaqiqah, terakhir ukhtun li'ab. Ya, ini zawj, bintun, bintu ibn, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. 5 ahli waris yang berhak mendapatkan 1/2. Zawj, bintun, bintu ibn, ukhtun syaqiqah, dan ukhtun li'ab. Setengah itu merupakan bagian paling besar dalam ashabul furud, dalam warisan. Setengah itu paling besar. Kenapa? Kita lihat di sini. Kenapa mereka berhak mendapatkan setengah? Kalau kita lihat di sini dari silsilah ini, kita lihat bintun. Bintun merupakan nasab atau keturunan yang paling dekat dengan si mayit, merupakan anaknya si mayit. Dan berikutnya bintu ibn, ini cucunya si mayit. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandungnya si mayit. Kemudian ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapaknya si mayit. Kemudian zawj, suaminya si mayit. Ini orang-orang yang terdekat dari mayit, makanya mereka mendapatkan bagian paling besar, yaitu setengah, karena kedekatan mereka dengan si mayit. Nah, jadi dari 5 orang ini, zawj, bintun, bintu ibn, ukhtun syaqiqah, dan ukhtun li'ab, mereka berhak mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya. Jadi mereka bisa mendapatkan setengah kalau syaratnya terpenuhi. Apakah syarat-syarat mereka bisa mendapatkan setengah? Berikut pembahasannya. Tapi sebelumnya, Ana mau ngasih catatan. Jadi di sini ada al-warithuna minar rijal, ahli waris dari kalangan laki-laki, yaitu 15 orang yang pernah kita bahas. Jadi semua ahli waris laki-laki ini, 15 orang ini, itu bagiannya 1,
yaitu asobah. Asobah, kita kasih tanda ain ya, kalau asobah itu ain. Asobah sisa. Ahli waris laki-laki, perlu diingat ini ya. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu bagiannya sisa asobah. Itu bagiannya asobah. Kecuali dua orang, yaitu al-akhli dan az-zawd. Jadi kalau zawd tadi kan udah kita bahas, dia dapat setengah. Nah, jadi selain al-akhli dan az-zawd itu mendapatkan asobah, bagiannya asobah. Jadi nanti ketika ada masalah, ketika ada contoh masalah, ketika antum jumpain salah satu dari ahli waris laki-laki ini ada di situ, langsung kasih asobah. Langsung kasih asobah. Ini dasar dulu, nanti memang ada pembahasan khusus tentang asobah, tapi untuk dasar itu kalau ketemu ahli waris dari kalangan laki-laki itu bagiannya asobah sisa, kecuali al-akhli dan az-zawd. Oke, kita langsung masuk ke syarat-syaratnya. Nah, ashabun nisab. Pertama, az-zawd. Kita bahas yang pertama ialah az-zawd. Az-zawd suami memiliki satu syarat untuk bisa mendapatkan setengah. Apa itu? Yaitu adamul far'ul warith. Adamu al-far'ul warith. Tidak ada far'ul warith. Siapakah far'ul warith? Kita dulu pernah bahas kan di pembahasan nasab, ada furu, usul, hawasi. Nah, furu, far'u berarti yang ke bawah, dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan sampai ke bawah, itu far'ul warith. Keturunan, tidak ada keturunan. Jadi suami berhak mendapatkan setengah kalau tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan. Contoh al-amthilah. Zawd, jadi seseorang meninggal. Jadi ini mayitnya perempuan ya. Perempuan meninggal dan ia meninggalkan suami dan am syakik. Shin ini syakik, paman kandung. Jadi perempuan meninggal dan ia meninggalkan suami dan paman kandungnya si mayit tersebut. Berapa bagian zawd? Zawd di sini mendapatkan setengah. Kenapa? Karena adamul far'ul waris, tidak ada keturunan. Di sini nggak ada ibn, nggak ada bintun, nggak ada ibn, nggak ada bintu ibn, dan seterusnya. Jadi dia berhak mendapatkan setengah. Kemudian am syakik berapa bagiannya? Udah kita bahas tadi ya. Ahli waris laki-laki itu mendapatkan asobah sisa. 6. Zawd setengah, am syakik, asobah. Sekarang kita menentukan aslul masalah. Aslul masalah yang di sini. Berapa aslul masalahnya? Karena di sini cuma ada satu perperan. Jadi langsung kita lihat penyebutnya ya, penyebutnya di bawah ini, penyebutnya di sini ada 2. Karena penyebutnya 2, langsung kita masukkan ke atas sebagai aslu masalah, yaitu 2. Habis itu berapa bagian zawd? Bagian zawd itu didapatkan dari aslul masalah dibagi penyebut. Aslul masalah dibagi penyebut. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ya. 1, 2 dibagi 2, 1. Kemudian bagiannya am syakik yaitu sisa. Sisa dari mana? Sisa dari aslul masalah dikurangi bagiannya zawd. 2 dikurangi 1, 1. Selesai. Begini contohnya. Nah. Oke, berikutnya contoh lain. Zawd, seorang perempuan meninggal dan ia meninggalkan suami dan al-akh li'ab.
saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak. Jadi yang meninggal ini punya saudara laki-laki sebapak. Berapa bagian zaud? Bagian zaud di sini setengah, karena tidak ada far'ul waris, adamul far'ul waris. Syaratnya terpenuhi. Zaud berhak mendapatkan setengah karena syaratnya terpenuhi, yaitu tidak adanya keturunan. Dan akhli ab asobah. KPK-nya asul masalahnya 2 didapatkan dari penyebutnya di sini 2. Kemudian 2 dibagi 2 1. Kemudian sisanya 2 dikurangi 1 1. Nah, oke. Cukup zaud. Berikutnya syarat dari bintun albin, anak perempuan. Anak perempuan berhak mendapatkan setengah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama ialah adamul mu'asib, tidak ada mu'asib. Adamul mu'asib, tidak ada mu'asib. Mu'asib itu siapa? Mu'asib itu yang menjadikannya asobah, yaitu al-ibn. Jadi bintun nggak boleh ketemu ibn kalau pengen mendapatkan setengah. Mu'asib itu ibn. Dan yang kedua, adamul musyarikah, tidak ada yang membersamainya. Tidak ada yang membersamainya. Siapa itu yang membersamainya? Yaitu bintun ukhro, anak perempuan yang lain. Jadi ada 2 anak perempuan atau lebih. Jadi nggak boleh kalau pengen mendapatkan setengah. Jadi syaratnya adamul mu'asib sama adamul musyarikah. Tidak boleh ada ibn dan tidak boleh ada bintun yang lain, saudarinya yang lain. Kita kasih contoh. Nah, seorang meninggal dan ia meninggalkan bintun dan amsyakik. Bintun dan amsyakik. Bintun mendapatkan setengah karena di sini tidak ada mu'asib, itu tidak ada ibn, tidak ada saudaranya, dan juga tidak ada musyarikah yang membersamainya, yaitu bintun ukhro. Jadi dia cuma sendirian, cuma anak perempuan sendiri, nggak punya saudara, nggak punya saudari. Ini berhak mendapatkan setengah. Dan amsyakik mendapatkan asobah. Berapa asul masalahnya? Asul masalahnya 2 dinaikkan ke atas ini. Pembilangnya dinaikkan ke atas. 2. Kemudian 2 dibagi 2 1. 2 ini dibagi 2 ini ya, 1. Dan sisanya untuk amsyakik yaitu 1. Oke. Contoh lain. Tapi contohnya ini ketika adanya mu'asib. Ini kan nggak ada mu'asib dan nggak ada musyarikah kan? Contoh ketika ada mu'asib, wujudul mu'asib, bintun dan ibn. Di sini ada bintun dan ibn. Ibn itu kan bagiannya asobah, ya kan? Asobah karena dia ahli waris dari laki-laki, bagiannya asobah. Ketika bintun bertemu dengan ibn, dengan saudaranya, maka kedua-duanya mendapatkan asobah. Sisa, kedua-duanya sisa. Kedua-duanya sisa. Jadi ingat nih, kalau ada ibn dan bintun bertemu, kedua-duanya dapat asobah. Tadi kan disebutkan ada mu'asib. Mu'asib itu yang menjadikannya asobah. Terus kalau gini, berapa bagian bintun dan ibn? Bagian bintun dan ibn itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Jadi bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Ini sudah pernah kita singgung kan pas pembahasan awal-awal itu yang kenapa bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Nah ini di sini prakteknya. Jadi di sini ibn mendapatkan 2, bintun mendapatkan 1, dan aslul masalahnya 3. Dari 2 ditambah 1. Ini sering muncul ini nanti ya. Mu'asib ini antara bintun dan ibn itu nanti sering muncul. Dan contoh berikutnya wujudul musyarikah. Contoh kalau ada musyarikah,
ada yang membersamainya, saudarinya, bintun yang lain. Di sini ada 2 bintun. Ada 2 bintun. Berapa bagian 2 bintun? Bukan setengah pastinya. Bagiannya ialah 2/3. 2/3. Nanti ada pembahasan di 2/3. 2/3 dan akh syakik, saudara kandungnya mayit. Jadi mayit meninggal dan ia meninggalkan 2 anak perempuan, dan akh syakik, saudara kandung. Saudara kandungnya mendapatkan asobah karena dia dari laki-laki. Berapa aslul masalahnya? Aslul masalahnya ini 3 penyebutnya. Kita naikkan ke atas sebagai aslul masalah. Oke, terus berapa bagian 2 bintun? Jadi 2 bintun ini dapatnya 2/3 ya. Berapa bagiannya? Bagiannya ialah 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1, dikali 2. Dikali 2, berapa? 2. Jadi bagiannya 2 bintun ya 2. Kemudian sisanya untuk akh syakik. Sisanya ialah 1, 3 dikurangi 2, 1. Nah, untuk kita cukupkan ya pertemuan ini karena sudah terlalu banyak, dan biar antum juga dapat mencerna pelan-pelan. Jadi tadi syaratnya zaud itu adamul far'ul waris, tidak ada keturunan. Dan syarat bin itu 2, yaitu adamul mu'asib dan adamul musyarikah. Tidak ada ibn dan tidak ada bintun ukhra. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat antum semuanya. Dan yang terakhir seperti biasa yaitu al-wajib tugasnya yaitu merangkum, seperti biasa merangkum, mencatat maksudnya, kemudian dan mengerjakan soal ini. Ada 7 soal ya, dikerjakan dan dikumpulkan di Google Form ya, nanti share. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.